Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi perkuliahan untuk persamaan diferensial biasa. Ini kita masuk ke bab sistem persamaan diferensial linier. Ya, untuk ini yang kita bahas terlebih dahulu yang homogen ya. Ini kita akan masuk ke masalah nilai eigen, real, dan berbeda. Nah, di sini kita mulai dari ansat ya atau tebakan awal bentuk dari solusi. Jadi kita misalkan terlebih dahulu bahwa solusi itu bentuknya seperti ini, X sama dengan K eksponen lambda T. Nah, yang jadi pertanyaan di sini itu K-nya apa, kemudian lambdanya apa. Itu awalnya belum tahu. Kita belum tahu K-nya apa, kemudian lambdanya apa. Tapi yang namanya solusi itu tentu dia harus memenuhi persamaannya atau sistem persamaan diferensialnya. Oleh karena itu, kita lihat dari sini X sama dengan K eksponen lambda T, kita turunkan solusi ini ke dalam turunan T ya, terhadap T, karena kita akan mensubstitusikan ke sistemnya. Ya, sistemnya itu adalah X dot sama dengan AX. Nah, di sini kita turunkan si X ini terhadap T sehingga kita memperoleh X aksen itu sama dengan K lambda eksponen lambda T. Nah, oleh karena itu, kita sudah mempunyai X dan X dot, ya. Kita tinggal substitusikan, akibatnya sistem itu akan menjadi ini sistem persamaan diferensial yang homogennya, X dot sama dengan AX. Nah, si X dotnya itu adalah yang ini, K lambda eksponen lambda T. Jadi ini X dotnya adalah K lambda eksponen lambda T. Ini sama dengan A, di sini A tetap. X-nya itu yang ini, K eksponen lambda T. Jadi ini ada K eksponen lambda T. Ya. Perhatikan bahwa di sini kita mempunyai suatu informasi atau ketentuan bahwa si eksponen lambda T itu dia tidak pernah nol, ya. Karena ini eksponen lambda T ini tidak pernah nol untuk setiap T ya. Paling kalau menuju 0 ya, tapi dia tidak akan pernah nol, tepat di 0 enggak. Tapi kalau menuju bisa jadi. Kalau di sini lambdanya negatif ya, T-nya menuju hingga lambdanya negatif, dia pasti menuju 0. Tapi ini di tepat 0 itu enggak ya. Jadi ini eksponen lambda T itu dia tidak pernah 0 untuk setiap T. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita bagi kedua ruas ini dengan eksponen lambda T itu bisa ya, karena dia tidak 0. Jadi tidak akan terjadi pembagian dengan 0 untuk setiap T. Sehingga kita memperoleh ini kalau kita bagi dengan eksponen lambda T, kedua ruasnya, akibatnya kita akan mempunyai AK, AK sama dengan lambda K. Ini AK-nya dari sini, lambda K-nya yang ini, lambda K. Oke. Nah, lalu setelah kita punya ini, kita pindah ruas seperti biasa. Yang ini ada lambda K ke sini, sehingga kita memperoleh AK dikurangi dengan lambda K sama dengan 0. Nah, kita akan mengeluarkan K-nya itu, namun di sini ada kendala, A-nya itu adalah berupa matriks, kemudian kalau di K-nya kita keluarkan, di sini ada lambda, dan lambdanya itu adalah berupa skalar. Jadi kalau matriks dikurangi skalar itu tidak akan berjalan operasinya, ya. Sehingga kita punya informasi bahwa si K itu tidak lain adalah I dikali K, tetap ya, I-nya adalah matriks identitas di sini. Jadi kalau I dikali sesuatu matriks itu dia akan menjadi matriks itu sendiri. Jadi dia karena ini identitas, kalau K itu dikali dengan I ini akan menjadi tetap K. Sehingga kita memperoleh di sini kalau kita kalikan dengan I ya, kita akan memperoleh A min lambda I dikalikan dengan K. Nah, di sini adalah apa? Ini udah bentuknya bentuk matriks ya. A min lambda I dikali K. Nah, ini A-nya matriks, kemudian lambda I juga dia adalah bentuk matriks. Ya. Oke. Nah, ini sama dengan 0. Harapan kita punya di sini informasi bahwa ini ada lambda dan ada K di sini. Tapi lambdanya apa? Perhatikan, harapan kita di sini adalah apa? Si K-nya itu non-trivial. Ya. Jadi si K-nya di sini non-trivial. Apa itu non-trivial? Jadi solusinya di situ bentuknya, harapan kita itu K-nya tidak sama dengan
tidak sama dengan 0. Itu harapannya ya. Jadi non trivial atau ini non trivial artinya ya. Jadi solusinya tidak 0. Nah, bagaimana caranya agar si K-nya tidak 0 atau tidak non trivial? Kita jamin saja bagian ini tidak mempunyai inverse ya. Kalau punya inverse kan katakanlah ini adalah M misalkan. Berarti kalau kita punya MK ya, kemudian si ini sama dengan 0, kemudian si M-nya punya inverse, kan ini solusinya akan jadi 0 karena kita akan memperoleh M inverse dikali dengan 0. Jadi K-nya sama dengan 0. Nah, kita nggak mau ini terjadi ya. Artinya di sini kita harus menjamin bahwa si M ini atau A min lambda I ini dia tidak mempunyai inverse ya. Bagaimana caranya kita menjamin bahwa si A min lambda I ini tidak punya inverse? Ya kita cek apa namanya setting aja bahwa determinan dari si M-nya itu sama dengan 0. Akibatnya kan dia tidak akan memperoleh atau tidak akan mempunyai inverse. M-nya itu sendiri adalah A min lambda I. Berarti kita punya di sini determinan dari A min lambda I itu sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini adalah kita sebut sebagai persamaan karakteristik. Ini adalah namanya persamaan karakteristik. Nah, dari persamaan karakteristik ini kita tentu punya apa? Solusi. Nah, solusinya di sini adalah lambda. Siapa lambda atau solusi dari persamaan karakteristik ini? Kita sebut sebagai nilai eigen. Jadi ini dia adalah nilai eigennya, ya, bentuk nilai eigennya di situ. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa apa namanya si lambdanya itu adalah apa? Tadi pertanyaannya lambdanya apa, k-nya apa kan? Nah, si lambdanya berarti sekarang adalah nilai eigen. Nah, berarti kalau si lambdanya nilai eigen, terus kita masukkan ke sini dengan determinan A min lambda I-nya itu sama dengan 0, maka yang ini vektor yang non-trivial ini, solusi non-trivial ini disebut sebagai K-nya adalah vektor eigen. Nah, ini berarti masalah persamaan diferensial ya yang kita hadapi di sini x dot sama dengan ax itu kita konversi ke dalam masalah nilai eigen. Jadi ini udah masuk ke ranahnya aljabar linier ya. Jadi ini ada apa? Ada nilai eigen, kemudian ada vektor eigennya di situ. Ya, sehingga nanti kita akan memperoleh persamaan matriks yang A min lambda I dikali dengan K, itu kita memperoleh bentuk persamaan homogen seperti ini. Ini sistem persamaan linier homogen. Ya, karena di sini apa determinannya sama dengan 0, si K ini kita jamin bahwa dia solusinya non trivial, ya. Ini bentuknya homogen, kemudian K-nya non trivial, itu artinya kondisi di sini kemungkinannya adalah solusinya banyak, ya. Oke. Nah, kita lihat karena ini di sini ada apa namanya persamaan karakteristik, ya. Ada persamaan karakteristik, tentunya nanti kita akan berhadapan dengan 3 kasus di sini ya. Persamaan karakteristik di situ nanti di solve atau solusi dari persamaan karakteristik itu ada 3 kasus. Yang pertama kasusnya adalah akar atau nilai eigen. Ini udah bentuknya nilai eigen. Yang pertama adalah nilai eigen apa namanya berbeda, real ya, real dan berbeda yang akan kita bahas di video ini berbeda. Kemudian yang keduanya nilai eigennya akarnya kembar atau nilai eigen kembar. Ya, kemudian yang atau apa namanya ada 2 ya atau ya ada apa namanya di situ nilai eigennya ada multiplisitasnya ada banyak ya, tidak hanya satu di situ. Ya bisa 2, bisa 3 tergantung lihat ordenya nanti, orde persamaan karakteristiknya atau derajat dari persamaan karakteristiknya. Kemudian yang ketiga ini ada nanti yang dibahas itu adalah nilai eigen kompleks di situ. Kompleks conjugates.
Nah, untuk video kali ini kita akan membahas kasus yang pertama, yaitu nilai eigen real berbeda. Oke. Nah, ketika kita punya sistem persamaan diferensial yang berbentuk x dot sama dengan ax di sini, tentu si A-nya ini dia adalah berupa matriks dan kita bisa mencari dari A ini adalah nilai eigennya ya. Kalau saja kita mempunyai ada n sebanyak n nilai eigen, katakanlah lambda 1, lambda 2 sampai lambda n yang merupakan nilai eigen yang berbeda satu sama lain ya dari matriks koefisien A dari sistem ini x dot sama dengan ax ya, tentu di sini adalah sistem yang homogen, di sini tidak ada f-nya seperti yang dibahas di video sebelumnya. Nah, maka kita akan memperoleh apa dari nilai eigen ini? Kita akan memperoleh vektor-vektor eigen yang berkorespondensi. Ya, ini ada sebanyak n nilai eigen, berarti nanti kita akan ketemu dengan sebanyak n vektor eigen. Jadi ada K1, K2 sampai Kn. Itu adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigennya. Maka dari situ kita sudah bisa mengkonstruksi apa? Solusi basis ya. Karena kita punya apa? Punya bentuk solusi itu kan X sama dengan K ya di awal di sini. Nah, ini adalah solusinya X sama dengan K eksponen lambda T. Sehingga kalau kita punya banyak atau sebanyak N nilai eigen dan vektor eigen, maka kita akan memperoleh solusi basisnya sebanyak N. Jadi X1 itu ada K1 eksponen lambda 1T, X2-nya ada K2 eksponen lambda 2T, dan seterusnya sampai Xn itu adalah Kn eksponen lambda n nt di situ. Ya. Nah, oleh karena itu, karena ini udah menjadi solusi basis, maka kita bisa mengkonstruksi solusi umum ya. Jadi atau kita katakan di sini adalah solusi umum merupakan kombinasi linearnya dari apa? Dari solusi basis di sini. Sehingga kita bisa menulis solusi umumnya X sama dengan C1 X1 dengan X1-nya adalah K1 eksponen lambda 1T ditambah dengan C2 X2, X2-nya sendiri adalah K2 eksponen lambda 2T dan seterusnya sampai Cn Xn, di mana Xn-nya adalah Kn eksponen lambda nt di situ ya. Nah, jadi untuk masalah nilai eigen real yang berbeda, di sini cukup sederhana, kita tinggal mencari saja nilai-nilai eigennya, kemudian dari situ kita periksa atau kita cari vektor eigen yang berkorespondensi, lalu kita tulis solusi basisnya secara langsung dari nilai eigen yang diperoleh dengan vektor eigen yang didapat, lalu kita konstruksi di situ solusi umum. Ya udah, stepnya seperti itu saja. Oke. Nah, kita lihat contoh. Misalkan, nah kita punya sistem persamaan diferensial linear homogen seperti ini ya. Ini ada dx per dt sama dengan 2x plus 3y, dy per dt-nya sama dengan 2x plus y. Nah, ini kalau kita tulis ke dalam bentuk ke dalam bentuk matriks ya. Ini akan kita dapatkan d per dt ya. Ini ada x, kemudian ini y, itu sama dengan, berarti ini matriks koefisiennya, ini yang kita butuhkan, 2, kemudian ini 3, baris pertama, baris keduanya adalah 2, kemudian ini 1. Ya. Ini kita akan dapatkan di sini kalikan dengan XY. Ya, jadi kita punya bentuk ini, dan ini kita punya A-nya di sini. Ya, ini A-nya. Nah, oleh karena itu, karena kita udah punya A-nya di sini, tinggal kita langkah berikutnya setelah kita membuat ini ke dalam bentuk matriks ya, dan kita mengetahui matriks koefisiennya, langkah berikutnya adalah mencari nilai eigen dan vektor eigen dari si matriks koefisien ini. Ya, lihat, untuk menyelesaikannya, kita akan menentukan nilai eigen dan vektor eigennya. Nah, untuk mencari nilai eigen, ya, pertama kita akan melihat dulu bentuk yang ini kan. Kita punya bentuk determinan dari apa? A min lambda I itu harus sama dengan 0 ya. Nah, nanti kita akan ketemu dengan yang namanya persamaan karakteristik. Dari sini kita memperoleh karena determinan A min lambda I itu sama dengan 0, ya kita punya A-nya itu sendiri di sini adalah apa? 2.
kemudian ini 3, 2, 1. Jadi kalau A minus lambda I, di sini akan kita dapatkan 2 minus lambda, kemudian ini 3 tetap 3-nya, kemudian ini 2 tetap, kemudian ini 1 min lambda. Nah, kita hitung determinannya, dapatlah lambda kuadrat min 3 lambda ditambah 4. Atau kalau kita faktorkan, dia akan menjadi lambda plus 1, lambda min 4. Karena ini harus 0, ya, agar menjadi solusi vektor eigennya non-trivial, jadi ini kita jamin dia sama dengan 0, maka nilai eigen yang kita dapatkan ini sama dengan 0, ini dari sini lambda plus 1 sama dengan 0, lambda min 4 sama dengan 0, berarti kita memperoleh lambda 1-nya sama dengan min 1, lambda 2-nya sama dengan 4, dan ini adalah nilai eigennya. Nah, kita udah punya nih 2 nilai eigen, ya. Lalu tugas kita selanjutnya adalah mencari vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai-nilai eigen yang didapat. Pertama, kita akan mencari vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda 1 sama dengan min 1, ya. Nah, untuk lambda 1 sama dengan min 1, berarti kita substitusi saja langsung ke situ bentuk dari sini kita akan dapatkan di sini A, ya kan? Min lambda, nah lambdanya di sini min 1, ya. Min 1. Jadi kita punya plus 1 kali I, ya. Ini tinggal seperti ini aja. A plus I K itu sama dengan 0. Nah, kita selesaikan sistem persamaan linear ini untuk mencari bentuk solusi non-trivial dari K-nya ini berapa, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa A-nya di sini adalah 2, 3, 2, 1. Berarti kalau ditambah dengan I itu sendiri, karena ini 2 kali 2, maka kita mempunyai I-nya itu 1, 0, 0, 1, ya. Sehingga kita kalau jumlahkan antara A dengan I, berarti yang diagonalnya saja, 2 tambah 1, kemudian 1 tambah 1 di sini. 3 tambah 0 kan, dengan 2 tambah 0 dia akan tetap. Sehingga dari situ kita akan memperoleh yang bagian pertama, sini 2 tambah 1 jadi 3K1 ditambah 3K2. Kemudian yang baris kedua kita akan memperoleh 2K1 ditambah dengan 2K2 sama dengan 0. Nah, dari sini ini kan persamaannya hanya kelipatannya aja, ya. Jadi ini sebenarnya kita punya dua variabel untuk ada satu persamaan untuk dua variabel. Jadi solusinya bakalan banyak di sini. Kalau kita OBE, ini akan terjadi 0 di mana kalau kita tulis ini dalam bentuk seperti ini, kita akan mempunyai apa? Ini 3, 3, ini 2, 2, terus di sini ada K1, K2, ya, kan seperti itu, sama dengan 0, 0. Nah, kalau kita OBE di sini, ya, kita akan mendapatkan baris 0 di sini, ya. Ini kita akan dapatkan baris 0. Nah, kalau begitu, karena ini adalah hanya persamaannya aja, atau kita kalau ditulis ini menjadi bentuk seperti ini, kita akan dapatkan bentuk ini. K1 itu sama dengan min K2, baik dari baris pertama atau persamaan yang pertama ataupun persamaan yang kedua dari sini, ya. Nah, yang ini kan kita punya 3K1 itu sama dengan min 3K2. Yang ini juga sama, 2K1 itu sama dengan min 2K2. Atau sebetulnya K1 itu sama dengan min K2. Didapat ini, ya, K1 sama dengan min K2. Nah, kita pilih K2-nya sama dengan min 1 misalkan, ya. Ini kan solusinya banyak kan dari sini, ya. Kalau kita misalkan menggunakan parameter atau menggunakan parameter, kita bisa aja ini misalkan K2-nya adalah S misalkan, ya. Sehingga kita punya apa dari sini K1-nya, K1 dengan K2-nya itu adalah di sini berarti S di sini, ya. Ini yang K1 sama dengan apa? Sama dengan min K2, berarti kalau K2-nya adalah S, berarti K1-nya adalah min S. Jadi ini min S, ya, ini min S, kemudian yang K2-nya adalah S, atau kita bisa tulis ini dalam bentuk lain menjadi min 1, 1 S. Nah, ini adalah K1 dengan K2 kecil, ya. Nah, kalau kita pilih di sini kan berarti S-nya itu parameter. Jadi ini kita bisa pilih karena ini adalah solusi banyak, ya. Kita bisa pilih samakan dengan yang ada di sebelah.
Itu pilih S-nya sama dengan min 1. Sehingga sama aja dengan kita pilih K2 sama dengan min 1. Ya. Maka vektor eigen yang kita dapatkan di sini adalah K1 itu sama dengan 1 min 1 di sini ya. Karena di situ kita punya kalau N ini S-nya adalah min 1 berarti di sini min 1 kali min 1 jadi 1. Kemudian 1 dikali min 1 jadi min 1. Oke, kita punya di sini K1-nya sama dengan 1 min 1. Oleh karena itu, dari sini kita memperoleh apa? Solusi basisnya. Ya, solusi basisnya di sini adalah X1. Jadi X1 itu sama dengan K1. K1-nya di sini 1 dengan min 1 dikali dengan eksponen. Eksponennya lambda satunya adalah min 1. Jadi min 1T, min T. Oke. Nah, ini adalah X1-nya. Ya. Nah, sekarang kita lihat vektor eigen yang berkorespondensi dengan ini lambda 2 ya atau nilai eigen yang kedua yaitu 4. Ya. Kita cek di situ untuk lambda 2 sama dengan 4, kita akan memperoleh ini min 2K1 ditambah dengan 3K2 sama dengan 0, 2K1 dikurangi dengan 3K2 sama dengan 0. Ini juga sama, ini kelipatannya, ini min 1 kali lipatnya ya kan, yang baris pertama dengan baris kedua ini kalau kita kalikan saja, baris pertama misalkan dengan min 1 dia akan menjadi baris kedua ya. Jadi ini solusinya bakalan banyak juga. Nah, di sini ini dari mana? Ya ini masih sama itu dari penyelesaian A min karena lambdanya 4 jadi A min 4I gitu ya. A min 4I dikali dengan K sama dengan 0 kan ya. Tadi kita udah punya A-nya di sini berapa? Nah, ini 2 3 2 1. Jadi kalau kita cek di sini 2 3 2 1 tadi ya. Jadinya 2 3 2 1 ini dikurangi dengan karena 4 dikali I berarti di sini 4 0 0 4 ya. Ini semua kita kalikan dengan K1 K2. Nah, ini dari sini dapatnya. Ini sama dengan 0 0. Sehingga dari situ kita punya 2 dikurangi 4 adalah min 2. Ini dapatnya min 2. 3 kurangi 0 tetap 3. Yang ini 2 tetap. Kemudian yang ini 1 min 4 itu adalah min 3. Jadi kita peroleh bentuk seperti ini. Ini K1, ini K2 sama dengan 0, 0 ya. Ini ya. Jadi dapatnya min 2K1 ditambah dengan 3K2 sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, gitu di sini sehingga kita punya diperoleh K1-nya sama dengan 3 per 2 K2 ya dari sini ya. Atau dari salah satunya aja dari sini ya. Misalkan kita ambil dari yang kedua misalkan ya. Kita punya 2K1 sama dengan 3K2. Akibatnya dari sini kita punya K1 sama dengan 3 per 2K2. Nah, kalau kita mau pilih di sini K2-nya sama dengan S seperti tadi silahkan aja. Nanti akan banyak ya. Misalkan saya tulis aja di sini misalkan ya. Pilih misalkan pilih K2 bukan pilih misalkan di sini ya. Belum dipilih. Ini misal K2-nya sama dengan S. Sehingga kita punya K1-nya berarti 3 per 2S. Berarti kalau kita tulis K1 dengan K2-nya ya itu akan diperoleh ini 3 per 2 ini 1S. Nah, baru di sini kita pilih S sama dengan 2 sehingga K1 dengan K2 di situ adalah yang ini. Jadi ini dapatnya 3 per 2 jadinya kali 2 di situ dapat 3 terus ini 2 kali 1 jadinya 2. Oke, kita dapat vektor eigennya adalah K2-nya adalah 3, 2. Berarti dari sini kita memperoleh solusi basis yang kedua. Ya, solusi basis yang keduanya X2-nya adalah K2 atau di sini adalah 32 dikali dengan eksponen lambda 2T. Lambda 2-nya adalah 4 kali T. Nah, ini adalah solusi basis yang kedua. Sehingga dari situ kita akan memperoleh solusi umumnya ya. Ini solusi umum di sini ya. Solusi umum dari sistem persamaan diferensial linear homogen itu adalah kombinasi linear antara solusi-solusi basis yang didapatkan yaitu X1 dengan X2. Jadi ini adalah X sama dengan C1 kali X1. X1-nya yang ini tadi udah kita hitung ya.
kemudian C2 ditambah dengan C2 X2. X2-nya yang ini, 32 eksponen 4T. Oke, ini X2. Nah, kalau kita hitung di sini kalau kita buktikan pasti mereka bebas linier ya. Di situ karena namanya apa? Namanya juga solusi basis. Jadi di situ pasti X1 dengan X2 akan bebas linier ya. Sehingga kita bisa menuliskan kombinasi linearnya merupakan suatu solusi umum. Oke, nah itu adalah kajian untuk masalah nilai eigen real dan berbeda. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya untuk kasus yang kedua. Salam matematika.